Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nurul Aulia dengan NIM 12110401344 kelas Tasawuf Psikoterapi 1D. Di sini saya akan menjelaskan kata dan kalimat efektif. Kata atau kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan ini, kalimat efektif mampu menimbulkan kalimat gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksud oleh penulis. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. 2. Tidak menimbulkan kesalahan penafsiran maksud sang penulis atau multitafsir. 3. Mempunyai subjek dan predikat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kehematan kata, kecermatan, kesepadanan struktur, kelogisan, keparalelan bentuk, ketegasan, dan kepaduan. 1. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya, saya tidak suka buah pir dan saya tidak suka buah anggur. Itu termasuk tidak efektif. Sedangkan yang efektifnya adalah saya tidak suka buah pir dan anggur. Yang selanjutnya adalah menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 4 permen saja. Itu adalah kalimat tidak efektif. Sedangkan yang efektifnya adalah saya memiliki 4 permen. Dan ada pula menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contohnya, para siswa-siswa berkerumun di depan kantin. Itu termasuk tidak efektif. Sedangkan yang efektifnya adalah para siswa berkerumun di depan kantin. 2. Kecermatan. Yang dimaksud kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Sedangkan yang benarnya adalah guru yang baru pergi ke ruang guru. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua siswa kelas 6 harus mengikuti kegiatan study tour. Itu termasuk tidak efektif. Sedangkan yang efektifnya yaitu semua siswa kelas 6 harus mengikuti study tour. Selanjutnya yaitu tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Itu termasuk tidak efektif. Sedangkan yang efektifnya adalah dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Yang keempat adalah kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu termasuk tidak efektif. Yang efektifnya adalah kepada Bapak Kepala Desa kami persilahkan. Yang kelima yaitu keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya yaitu, langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah
memahami, mengetahui, dan pengaplikasian definisi kalimat. Itu termasuk tidak efektif. Yang efektifnya yaitu langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. Ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. 1. Meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Itu termasuk tidak efektif. Seharusnya buku itu sudah saya baca. Yang selanjutnya yaitu mengurutkan kata secara bertahap. Contohnya, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Wali Kota, dan Gubernur. Seharusnya pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Wali Kota. Yang ketujuh adalah kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, Doni membicarakan tentang pengalaman liburannya. Seharusnya Doni membicarakan pengalaman liburannya. Unsur kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam kalimat baku, sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Sementara pelengkap lainnya bisa wajib hadir atau tidak wajib hadir. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda nominal, klausa atau frasa verbal. Unsur kalimat selanjutnya adalah predikat, yakni bagian kalimat yang memberitahu tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Selain berfungsi untuk tindakan atau perbuatan subjek, predikat pula dapat menyatakan sifat, situasi, status, ciri-ciri, atau jati diri subjek. Sementara objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nomina, prasa nominal, atau klausa biasanya yang menjadi bagian objek. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Unsur pelengkap pada kalimat efektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Namun, posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Unsur yang terakhir adalah unsur keterangan, yang berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan biasanya berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh frasa nominal, frasa preposisional, dan adverbia atau klausa. Yang terakhir yaitu contoh kalimat efektif. Yang pertama, para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Itu termasuk kalimat tidak efektif karena setelah ada kata anak-anak seharusnya tidak usah menggunakan kata para lagi. Setelah itu, pada kalimat jika anak-anak melewati lorong, seharusnya tidak usah menggunakan kata anak-anak lagi karena di awal sudah menggunakan kata anak-anak. Contoh selanjutnya yaitu ibu memasak dan menggoreng ayam goreng di dapur. Seharusnya ibu memasak ayam goreng di dapur karena secara tidak langsung ibu memasak ayam goreng. Kan sudah ada keterangan ayam digoreng, jadi tidak usah menggunakan menggoreng lagi. Contoh yang terakhir yaitu
Ainun adalah siswa yang teladan dan jadi panutan di sekolah. Seharusnya Ainun siswa teladan di sekolah, karena kata teladan tersebut sudah secara tidak langsung menjelaskan bahwa Ainun itu menjadi panutan di sekolah. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.